Perkenalkan, beliau adalah Bu Afita. Bu Afita adalah ibu sekaligus caregiver dari anak yang merupakan penyandang disabilitas mobilitas berusia 5 tahun yang tinggal di Balikpapan, Indonesia. Bu Afita sendiri termasuk ke dalam kelas ekonomi menengah, yang mana meskipun beliau termasuk dalam kelas ekonomi tersebut, beliau selalu memprioritaskan kebutuhan anaknya berupa alat bantu mobilitas. Ini dari Bu Afita saja, karena ternyata sekitar 1,3 miliar penyandang disabilitas dengan yang terbanyaknya adalah penderita gangguan muskuloskeletal atau yang akan kita sebut selanjutnya sebagai MSDIS, sebanyak 370 juta jiwa. MSDIS sendiri membuat penderitanya mengalami keterbatasan dalam mobilitas sehingga kebutuhan terhadap alat bantu atau assistive device menjadi hal yang sangat krusial dalam sehari-harinya mereka. Baik, di sisi lain, dunia global saat ini menghadapi salah satu krisis lingkungan terbesar, yaitu penumpukan limbah botol plastik yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang tak usai. Dimana menurut Dini Sari, dalam artikelnya Arbin Tarso, itu menyatakan bahwa volume limbah botol plastik di Indonesia itu mencapai 6,8 juta ton per tahunnya dan terus meningkat setiap tahunnya sebesar 5%. Sayangnya hal tersebut tidak diiringi dengan pengolahan limbah botol plastik yang memadai sehingga limbah botol plastik ini menyebabkan pencemaran lingkungan baik di darat maupun di lautan. Oleh karena itu, saya Putri Kiris Dewi Dan saya, Dian Patika Rizky Aminoto, dari Institut Teknologi Kalimantan di bawah bimbingan Bapak Muhammad Iksan Alif, kami mengangkat kedua permasalahan tersebut baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi sosial untuk melakukan perencanaan bisnis, yaitu ITIS. Di mana ITIS ini adalah pengembangan assistive device adaptif bagi penyandang disabilitas berbasis recycled plastik dengan pendekatan closed-loop production melalui teknologi 3D printing. Selanjutnya, untuk bisnis kami sendiri kan menganalisisnya menggunakan pestel analisis. Yang pertama, dari segi aspek politikal, pemerintah sendiri pada tahun 2016 mengubah pendekatan terhadap penyandang disabilitas dari awalnya sebagai objek bantuan menjadi warga yang harus dipenuhi haknya, seperti contohnya hak untuk hidup mandiri. Dari pemerintah sendiri memang mendukung sekali untuk hal tersebut, namun pada kenyataannya, pada aspek ekonomi, kalau harga alat bantu disabilitas di Indonesia ini masih sangat tinggi karena kita masih ketergantungan terhadap stok impor. Lalu dari sosialnya, kesadaran inklusivitas itu sudah meningkat, tetapi masih ada stigma-stigma untuk orang disabilitas dan persepsi negatif terhadap produk daur ulang. Dan selanjutnya, pada teknologikal itu kita menggunakan teknologi 3D printing yang memungkinkan produksinya cepat, fleksibel, dan customizable, dan yang itu juga mendukung environmental karena kita bisa akhirnya memanfaatkan bahan PET yang sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan jika kita tidak menggunakan 3D printing. Oke, lalu untuk yang terakhirnya di legal, produk ITIS ini memang dikategorikan sebagai alat kesehatan kelas rendah, namun tetap perlu memenuhi standar keamanan material dan regulasi pengolahan limbah. Dan karena kita sudah analis spesial tadi, kita mendapatkan opportunity yang ternyata ITIS itu sejalan dengan SDGs, beberapa poin SDGs khususnya SDGs 3, SDGs 10, dan SDGs 12, serta juga mendukung arah kebijakan nasional dalam Asta Cita. Dan yang ketiga, berkaitan dengan aspek ekonomi, karena tinggi harga alat bantu impor ini membuka peluang kami untuk masuk sebagai produk lokal dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang keempat, ada ketersediaan limbah plastik PET yang melimpah sebagai limbah dan lanjutan. Kemudian perkembangan teknologi 3D printing yang mungkin kita membuat produk custom dan efisien dengan berbagai jenis bahan baku, salah satunya adalah PET. Dan setelah kita menganalisis tadi, kita mendapatkan opportunities, kita juga pastinya menganalisis threats-nya apa saja atau ancamannya apa aja. Yang pertama itu daya beli masyarakat Indonesia ini masih termasuk sebagai daya beli yang rendah. Dan yang kedua, ada persepsi negatif terhadap produk daur ulang dan stigma disabilitas. Yang ketiga dan keempat, mereka saling berkaitan, itu ada standar keamanan dan juga regulasi. Jika misalnya produk masuk sebagai kategori kesehatan, namun threats ini bukan sesuatu yang harus kita hindari karena threats ini harus kita jalankan karena kalau kita nggak menjalankan threats tersebut, tidak kita teliti, maka produk kita akan kurang siap masuk ke dalam pasar. Untuk bisnis personal, kita masuk lagi kepada Bu Afita. Ya, Bu Afita ini tuh ingin anaknya dapat hidup mandiri ke depannya. Namun terdapat kendala di pain point ini, yaitu harga alat bantu saat ini masih sangat mahal sehingga sulit untuk disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Oke, untuk produknya sendiri kami kira-kira produk seperti ini. Kami menganalisis dari Bu Afita kebutuhan Bu Afita seperti apa. Kita mendapatkan produk seperti ini, alat bantu jalan, alat bantu untuk makan, alat bantu untuk genggam. Bentuknya ini nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dan harganya juga murah karena mereka terbuat dari bahan baku daur ulang. Lalu ini juga ada packagingnya, ada dus, ada honeycomb paper sebagai pengganti dari bubble wrap, dan ada manual paper yang semuanya terbuat dari bahan yang ramah lingkungan.
Lalu apa sih yang membuat produk-produk ITIS berbeda daripada produk-produk yang serupa? Yang pertama, produknya lebih terjangkau dibanding produk sejenis. Lalu yang kedua, sistem closed loop, atau misalnya ada customer yang mau update produknya, mereka tidak mau membeli produk sebelumnya dan membeli produk baru yang mahal. Mereka bisa memberikan produk kepada kita, lalu kita menggunakan dokumen baku dari produk lama, kita ambil jadi produk yang baru, sehingga harganya murah dan juga bisa mengurangi sampah-sampah di seluruh Indonesia tetap. Lalu produknya juga bisa di custom sesuai dengan kebutuhan pengguna, mau ukuran seperti apa atau ditambahin fitur apa besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kejelasan operasional dari perencanaan bisnis kami. Dimana yang pertama bisa diperhatikan untuk kegiatan utama operasionalnya. Untuk kegiatan utama operasional di sini kami ada perencanaan dan ide konten, lalu ada produksi konten dan pemasaran, lalu pengelolaan akun media sosial, ada manajemen ordernya, ada pengadaan dan pengelolaan bahan baku, manajemen produksi, dan juga packing produk. Di sini perlu diperhatikan bahwasanya nomor 1 sampai nomor 3 itu terkait dengan konten. Dimana memang bagi kami yang target pasar kami itu adalah bukan hanya orang di daerah Kalimantan saja, namun juga di seluruh Indonesia bahkan hingga ke global. Bagi kami konten dan juga media sosial itu adalah gerbang bagi kami untuk memperkenalkan produk kami dan juga untuk membuat pasar itu tahu bahwa misalnya produk kami itu ada di Indonesia khususnya. Kemudian di sini ada alur produksi mulai dari tahap sterilisasi bahan baku hingga quality control. Dan di sini ada strategi pemasaran kami. Strategi pemasaran kami itu menggunakan media pemasaran utama. Yang pertama adalah Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Dimana untuk dilanjutnya lagi kami menerapkan strategi berupa aktif membuat konten, yaitu konten edukasi produk, informasi akses pembelian, dokumentasi proses produksi, dimana tentunya dalam dokumentasi proses produksi ini kami tidak melangkahi dengan yang namanya rahasia produksi kami. Lalu yang keempat ada konten edukasi lingkungan dan juga edukasi disabilitas. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi kami. Struktur organisasi kami di sini masih cukup sederhana, di mana ada CEO, CTO, CFO, dan CMO. Ini kami susun berdasarkan memang kebutuhan kami saat ini, di mana kami butuh CEO untuk pengambilan keputusan, CTO untuk mengoperasionalkan 3D printing dan juga operasional, lalu CFO untuk merencanakan keuangan kami ke depannya, karena kami melihat potensi yang sangat besar dari bisnis kami dan juga profit yang cukup tinggi. Lalu kemudian ada CMO. CMO ini seperti yang tadi saya katakan bahwasanya kita memang fokusnya adalah di pemasaran media sosial. Lalu untuk kompetensi yang dibutuhkan yaitu keahlian desain produk, keahlian teknologi dan operasional 3D printing, digital marketing, manajemen keuangan, dan juga manajemen operasional. Oke, lalu selanjutnya untuk proyeksi keuangannya itu ada di 46.100.000, di mana kami menghitungnya berdasarkan 3 kegiatan utama yaitu operasional, produksi, dan juga legalitas. Lalu selanjutnya ada investor. Investor kami berdasarkan hasil observasi dan data yang kami dapatkan. Investor kami kemungkinan potensial kami itu adalah DBS Foundation, UNDP, Indonesia Impact Fund, dan juga program P2MW dari Kemendikri-Saintek. Lalu selanjutnya ada proyeksi keuangan. Di sini bisa diperhatikan kami membuat proyeksi laporan arus kas. Di mana pada proyeksi laporan arus kas ini kami optimis menuliskan angka 3 juta pada bulan pertama hingga 5 juta pada bulan Desember. Hal ini dikarenakan berdasarkan strategi pemasaran kami memang menganalisis berdasarkan dengan target pasar kami, sehingga kami optimis bahwasanya kami bisa mencapai penjualan produk di angka berikut. Lalu kemudian ada koreksi laporan laba rugi. Di sini ada HPP sebesar Rp11.447. Lalu di sini sebagai keterangan bahwasanya akun beban operasional lainnya itu mencakup pengeluaran air dan bahan bakar kendaraan operasional. Lalu selanjutnya sini ada proyeksi keuangan, yaitu proyeksi laporan neraca. Di sini bisa dilihat selama 6 bulan pertama kami memproyeksikan kami memiliki total liabilitas dan ekuitas sebesar 47 juta. Lalu selanjutnya untuk proyeksi keuangan untuk ROI-nya di sini mendapatkan hasil bahwasanya dalam 6 bulan perjalanan bisnis kami sudah bisa mengembalikan modal sebesar 42,96%. Kemudian untuk payback periodnya itu dalam 14 bulan dengan asumsi rata-rata laba per bulannya adalah 3 juta, kami bisa menghasilkan atau mengembalikan modal 100% dalam kurun waktu 14 bulan. Dan yang terakhir adalah BEP. BEP di sini bahwa dalam satu produk saja kami sudah bisa dapat mengembalikan biaya produksi kami, seperti itu. Oke. Dari analisis tersebut, kami mendapatkan kesimpulan jika model bisnis ITIS memiliki keunggulan kompetitif yang sulit ditiru dan menjadikannya model solusi masa depan yang scalable dalam pengembangan assistive device yang inklusif dan sirkular di Indonesia.